sedikit hari jelaskan hari ini tuh agenda apa dari PAI sendiri, dalam rangka apa mungkin ketika hari ini berkumpul kalian semua di sini? Hari ini adalah hari pembentukan Badan Pengurus Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia di wilayah khusus Jakarta. Apa nih Bang, tujuan dari pembentukan pengurus di wilayah Jakarta ini? Pasti akan ada tujuan dan maksudnya sendiri, seperti apa sih Bang? Yang pertama, untuk membentuk atau untuk melakukan komunikasi terhadap semua anggota PAI yang ada di Jakarta, yang selama ini anggota PAI sudah banyak di Jakarta, tapi memang kita belum membentukkan pengurus tingkat provinsi, sehingga malam ini kita membentuk kepengurusan tingkat provinsi untuk Badan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia. Pembagian itu sendiri punya kriteria masing-masing nggak Bang? Dan apa syarat dari kepengurusan ketika dibagi ini dari tingkat wilayah masing-masing ini? Tentu pelaksanaan roda organisasinya sama antara pusat dan wilayah. Sama yang saya maksud adalah wilayah merupakan perpanjangan tangan daripada pengurus pusat. Nah, tentu kriteria untuk menjadi ketua di Badan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia adalah paling tidak dia sudah berpraktik sebagai pengacara minimal 5 tahun. Kemudian punya dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi. Kalau kalian sendiri seperti apa nih melihat ada tadi pemetaan di wilayah khususnya di Jakarta dulu ya, belum melangkah ke daerah masing-masing. Seperti apa nih Pak? Akhirnya pemetaan dari tugas dan fungsi masing-masing dari pembagian tugas ini. Oke, baik. Jadi untuk kepengurusan PAI di wilayah DKI Jakarta ini adalah wilayah center, wilayah pusat, di mana menjadi ukuran, menjadi barometer satu organisasi advokat di seluruh Indonesia. Jadi apakah organisasi ini akan menjadi besar atau tidak, bagaimana tergantung dengan bagaimana organisasi wilayah di DKI ini berkembang. Dengan adanya kepengurusan wilayah DKI Jakarta yang baru, kita berharap seluruh anggota PAI segera merapat. Karena kita sudah mendata dan memverifikasi bahwa anggota PAI untuk khusus di wilayah DKI Jakarta aja lebih dari 1.000 ya Pak ya. Nah, kita sudah mendata dan sudah memverifikasi dan segera menjalankan program-program visi misi dari pengurus pusat PAI pusat, DPP pusat. Nah, semoga kepengurusan hari ini dapat menjadikan PAI lebih besar dan jaya menggetarkan Jakarta. Pak tadi kan sebut mengatakan ada visi dan misi. Apa ketika visi dan misi itu akan dibeberkan dan akan disebarluaskan ke masing-masing wilayah, tadi khususnya di Jakarta ini sendiri? Visi dan misinya apa ya? Ketika akhirnya PAI ini yang tadi harus besar gitu, harus tersebar di seluruh Indonesia, kelaknya seperti itu, dan itu tujuan utamanya. Gimana Pak? Apa sih? Ya, jadi salah satu visi dan misi kita adalah secara internal. Jadi karena ada kepengurusan yang baru secara internal, kita ingin bahwa seluruh anggota PAI ini solid, satu sama lain saling mengenal, ya kan. Nah, setelah kesolidan ini ada secara organisatoris, kerja-kerja fungsi daripada organisasi advokat PAI khususnya ini dapat berjalan. Nah, sementara itu yang baru kita rencanakan ya. Kalau secara global tetap kita setia membela rakyat kecil, mencari keadilan, ya, menegakkan keadilan di wilayah DKI. Kerja-kerja kita kan seperti itu. Pak, untuk pembagian tugas dan fungsi masing-masing dari penyebaran orang-orang yang sudah memberikan tanggung jawab masing-masing di daerah Jakarta ini sendiri seperti apa? Ya, jadi di kepengurusan wilayah DKI ini kita ada cabang-cabang dan ada PAC-PAC. Nah, sementara ini kita secara top down telah membentuk PAI wilayah
dan selanjutnya kita akan reshuffle, melakukan pergantian-pergantian, melakukan permajaan-permajaan terhadap kepengurusan di PAC dan di cabang. Jakarta ini kan ada 5 wilayah, Ya. barat, selatan, utara, timur, dan pusat. Gitu. Apakah ini juga akan disebar dari Oh, iya. PAI ini seperti apa? Nah, penyebarannya sendiri itu organisasi ini ketika sudah disebar di berbagai wilayah Jakarta, seperti apa pembagiannya? Apakah mereka mempunyai posko sendiri aduan atau seperti apa? Iya. Karena kan akan menangani semua kasus dari aduan-aduan apapun, gitu kan ya Pak? Iya. Seperti apa Pak? Ya, kedepannya kita akan terbentuk nanti PAC di 5 wilayah DKI dan cabang-cabang di 5 wilayah DKI dan PAC di setiap cabang. Yang mana hari ini PAI hari ini adalah mengedepankan digitalisasi. Nah, sehingga pengaduan itu bisa dilakukan melalui online secara medsos dan website. Nah, sehingga nanti akan kita sebar alamat-alamat online itu ya kan ke masyarakat sehingga dapat melakukan pengaduan secara online baik di seluruh medsos. Ya, baik TikTok, YouTube, Instagram, semua Facebook. Nah, itu nanti jadi kita akan mengutamakan segala pengaduan dalam bentuk online sehingga bisa langsung sampai komunikasinya antara masyarakat dengan pada kita. Tanggung jawab masing-masing per wilayah itu seperti apa Pak? Ya, tanggung jawab per wilayah masing-masing ya mereka harus tetap bisa memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat ya kan? Tidak hanya perkara-perkara komersil yang dia urus tapi tetap pro bono juga dia harus lakukan. Jadi semua harus sama fungsinya. Punya moto tersendiri nggak sih Pak di PAI ini untuk mungkin lebih dipercaya lagi di masyarakat agar masyarakat juga nggak sia-sia ketika mereka mempunyai suatu aduan, mereka butuh bantuan yaitu dari segi hukum, seperti apa dari PAI sendiri Pak? Mungkin Moto kita pantang menyerah, membela dan menegakkan kebenaran. Bedanya dari advokat lain di PAI ini apa? Dari advokat yang ada di Indonesia? Tentu secara organisasi sama ya, yang membedakan mungkin program. Kita punya program lebih menyentuh kepada masyarakat, tentu dengan berbicara dan mengutamakan rasa hati ke hati, rasa persaudaraan sehingga timbul trust antara PAI atau advokat di PAI dengan masyarakat. Pak Wakil, Pak Wakil, gimana? Sekretaris. Ya, sekretaris sendiri. Gimana Pak dengan PAI ini sudah memeta dengan 5 wilayah ini sendiri sebagai wakil dari PAI ini sendiri? Ya, tentunya ada harapan besar karena sebelumnya PAI ini sedikit tenggelam lah. Nanti akan ada harapan besar juga kita sesuai sumpah advokat nanti kita akan lakukan pembelaan secara pro bono karena bagaimanapun setelah disumpah ini kita kan sudah menjadi pilar sebagai aparat penegak hukum. Jadi kewajiban kita sebagai advokat dan setelah disumpah itu akan kita laksanakan dengan baik. Disebarnya dengan 5 wilayah itu akan membuka aduan masyarakat nggak sih Pak? Betul, nanti kita akan membuka baik offline maupun online dengan memberikan informasi tentang kantor-kantor atau pos-pos pengaduan yang ada di 5 wilayah tersebut. Oke. Ini kan logo akun PAI ini punya logo, maknanya apa dan apa dari lambang PAI ini sendiri? Baik, kalau saya jelaskan secara detail mungkin butuh waktu yang sangat panjang ya. Jadi saya jelaskan secara global. Intinya adalah burung membawa timbangan yang bermakna adalah keadilan yang sempurna hanya milik Tuhan, milik Sang Pencipta. Di manusia hanya ada kebenaran dan kejujuran. Itulah yang dianut oleh anggota PAI di seluruh Indonesia. Terakhir, target dari PAI ini apa sih Pak? Pertama, PAI lebih ingin melakukan publikasi agar masyarakat luas, masyarakat Indonesia lebih banyak dan lebih ingin tahu tentang keberadaan PAI dan tentang progres-progres yang akan dilakukan oleh PAI yang mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Ada closing
centernya nggak sih Pak? Untuk mungkin tadi selain medsos yang digunakan, mungkin dari PAI akan membuka. Oh ada, untuk call centernya kita sudah ada di halaman website ya. Nanti masyarakat bisa membuka halaman website kami dengan www.pai.org.id. Di situ sudah ada kontak person, tempat masyarakat mengadukan setiap kasus, dan juga tempat masyarakat yang ingin menjadi seorang advokat. Ada yang mau disampaikan yang tidak ditanyakan? Yang ingin saya sampaikan adalah saatnya sekarang masyarakat harus paham hukum, dan saatnya masyarakat sekarang terhindar daripada pembodohan, framing yang mengatakan bahwa saya adalah yang terbaik, saya adalah yang paling benar. Kami berharap masyarakat terhindar dari kalimat-kalimat tersebut, dan yakinlah kami dari PAI akan memberikan yang terbaik untuk negara dan masyarakat Indonesia. Salah satunya di PAI ini ada anggota yang disabilitas yang dari Aceh. Itu seperti apa? Kenapa sampai akhirnya ada salah satu anggota ini yang memang notabene maaf tidak sempurna seperti itu? Itu salah satu bentuk bahwa PAI menyetarakan kedudukan antara manusia dengan manusia. PAI memanusiakan manusia. Jadi tidak ada perbedaan. Saya yang diciptakan sempurna oleh Sang Pencipta dengan seseorang yang diciptakan menjadi difabel oleh Sang Pencipta, tidak ada perbedaan. Sama. Maka PAI memberi ruang kepada siapapun masyarakat Indonesia yang dia cakap dan mampu, masih sehat cara berpikir, dia kami berikan kesempatan untuk menjadi advokat. Berarti tidak ada timbang tindih seperti itu ya Pak, yang maksudnya tidak melihat dari kesempurnaan seseorang, tapi dilihat dari akal dan pikiran. Iya. Jadi untuk jadi seorang advokat tentu pertama adalah latar belakang pendidikan hukum, yang kedua sehat pemikiran, ya. Yang ketiga dia memang cakap dalam komunikasi. Kalaupun seandainya seseorang tersebut memiliki kekurangan di fisik yang lain, selama pikirannya sehat, kecakapan dalam komunikasinya bagus, ilmu hukumnya sangat mumpuni, why not? Dia layak jadi seorang advokat, dan kita layak mengangkat, mendukung, dan mendukung apapun yang dia inginkan untuk menjadi seorang advokat.